صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما وآتف قلوب العالمين بأسمهم علي وعلى اسمي قبولا بسلمى اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم فعل يفعل فعلا ومفعلا فهو فاعل وذاك مفعول لا تفعل مفعل مفعل مفعلون نصرا ومنصرا فهو ناصر وذاك منصور انصر لا تنصر منصر منصر منصرون مدى يمد مدا وممدا فهو مد وذاك ممدود مد لا تمد ممد ممد بمدون صون يصون صونا ومصونا فهو صائم وذاك مسؤول صن لا تصن مصان مصان مصانون غزا يغزو غزوا ومغزا فهو غازي وذاك مغزو اغزو لا تغزو مغزا مغزا مغزان أمر يأمر أملا ومأملا فهو آمر وذاك مأمول أمر لا تأمل مأمل مأمل مأملون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Udah emang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ini aska ama itu tadi maju
baik, berdoa udah, ini udah ya. Nah ini tadi saya diserahi SPP, kartu SPP sama Kang ini. Lu namanya siapa? Faris Fahrizki. Nama lu keren. Dan lu enggak. Nah ini dia nih. Kau udah bayar kan kemarin? Udah bayaran kan belum? Nama itu tuh siapa? Kamu kemarin utang 1. Oh kamu. Udah anak ibtidak selalu lunasi setahun. Lu nggak boleh bayar lu sama setahun lu. Dua lu. Ya lunasi. Berapa sebulannya kan? 25.000. La ilaha lunas kali 12 berapa? 25 kali 12 10 250 tambah 50 Lah 300 ya. Hah? 300. Lah iya. Kok Sutamar ini? Bapak lu nama Sidik Permana? Oh ya di sana. Terima yang benar ntar seren ke Kang itu setahun lunas. Sutamar. Sarif Hidayatullah. Emang lu Sarif Hidayatullah? Bapak lu. Nih. Lunas tahun. Aku nggak pakai lama-lama, no, lihat sana lah. Oke. Ya. Sutamar Sulkan. Nah, dua, tiga, bodo amat, lunas sih, cuma begini aja mas. Tuh. Oke. Kamu sini, kamu kan kemarin ada tunggakan duitnya habis. Lu namanya siapa? Kamu namanya siapa? Aldi, ini bukan? Kok gak ada namanya? Lu gak ada namanya kali ya? Gak jelas itu berarti. Bon, balik. Azhara Astri dia. Masya Allah. Jadi kurang 1, 2, 3, 4. Udah daripada puyeng gue lunasin aja 6 bulan 400. Besok bayarin tapi ya. Sama siapa bayarinnya? Tuh 6 bulan. Nanti udah lunas. Nih. Oke. Ya udah segitu dulu lah, Bang. Lu ntar hapus duit gua, lu gak makan emang. Ya Aldi besok aja. Nyicil ya. Masih banyak tuh. Emang lu besok gak makan? Kan buat makan ya. Oke. Kamu udah kan bayar udah kan? Iya. Saya pikir belum. Nah, namanya Rizky sama-sama. Lu Rizky ono, lu udah dapat kartu belum? Sudah ya. Kemarin udah bayar? Sudah. Oke. Itu udah nggak ada yang nunggak kan SPP? Kecuali kamu di Aldi sama si Boko itu. Udah daftar sekolah belum dia? Oh, udah. Oke. Kartunya nggak diminta? Proses ya ini. Oh, proses mulu ya. Oke, halaman 11. Sekarang kita lanjutkan ngaji ke perawi. Lah, berat dong namanya ngurusin lu, emang pikir ringan. Ya. Murah Pak, murah man kan kali sekian. Oh, fal ismu sekarang tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini dan seterusnya. Fal ismu maka bermula isim. Nah, ini ngi'rab. Ini harusnya Santi sama Jana baca kan ya? Udah besok malam Selasa mulai maju ke depan. Fal ismu al-fa'u fa'ul fasihati. Al-fa'u itu bermula fa'nya. Nah itu namanya khobar berubah jumlah. Al-fa'u iku utawi fa'e. Kalau bahasa Jawanya begitu. Fa'ul fasihati itu fa' al-fasihah. Tulisannya pun kalian perhatikan, bukan fasihah tapi fasihah. Nah, itu penting untuk kalian menguasai pembacaan kitab, tapi disuruh nulis pun fasihah, seperti itu tulisannya. Fa'ul fasihati itu fa' al-fasihah. Apa itu fa' fasihah? Wadhabituha, dan bermula definisinya fa' fasihah antakoa
itu bahwasannya terjadi. Kalau bahasa Jawanya an itu arep yento. Antakoa iku arep yento tumibo. Apa fa fi jawab syartin di dalam jawaban syarat, sifatnya syarat muqaddarin yang dikira-kirakan. Faka annahu maka seolah-olah, begitu aja Santi bacanya. Kadang-kadang Santi di sini faka annahu maka seperti sesungguhnya. La ilaha ribet amat. Simbolnya aja faka annahu maka seolah-olah musannif qala itu berkata aja khobarnya ka'anna. Qala itu berkata siapa musannif guna di sini kaitannya fal ismu berkata begini, idza aratta an ta'rifa ma yatamayyazu bihi kullun minal ismi wal fi'li wal harfi fal ismu yu'rafu dan seterusnya. Idza aratta apabila menghendaki siapa kamu an ta'rifa pada bahwa mengetahui siapa kamu ma pada ciri ma pada alamat yatamayyazu yang tampil beda yatamayyazu yang menjadi beda bihi dengan ma kullun apa masing-masing minal ismi dari isim wal fi'li dan fi'il wal harfi dan huruf fal ismu jawabnya idza fal ismu maka bermula isim. Nah itu kan ila akhirih yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wa lam dan seterusnya ila akhirih. Nah fa-nya namanya fa fasihah. Ya, terus kita langsung saya jelasin aja. Apa itu fa fasihah? Definisi fa fasihah adalah fa yang jatuh sebagai jawabnya syarat tapi syaratnya dikira-kirakan. Ini kenapa nggak hapus? Fa fasihah, ya, bukan fal ismu, yo roh dan seterusnya. Fa ini loh disebut dengan fa. Fa-nya namanya faul fasihah. Apa itu fa fasihah? Fa untuk menjawab syarat, tapi syaratnya nggak ada di situ. Syaratnya dikira-kirakan, andekan, boleh ditulis, nah, gitu loh. Nah itu tadi, itu seolah-olah ada lafaz begini, idza aratta an ta'rifa ma yatamayyazu bihi kullun dan seterusnya tadi. Seolah-olah ini ada kalimat ini, cuman kalimat ini dikira-kirakan dibuang. Nah, fal ismu yang ada pada kalimat fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini, perhatikan supaya kalian langsung nyambung nanti ke sononya fa fasika ya seperti ini yang dimaksud. Gitu ya. Paham nih? Maka ini definisinya fal ismu yu'rafu. Saya ulangi. Fa-nya namanya adalah fa fasika. Udah tahu langsung. Apa itu fa fasika? Fa yang jatuh sebagai jawab daripada syarat yang mana syarat tadi dikira-kirakan. Jelas? Maka kalau tulis seolah-olah seperti itu. Nah, wal ismu dan bermula lafaz al ismu mubtadaun itu sebagai mubtada, marfu'un yang dibaca rafa bil ibtidai dengan ibtida amil permulaan kalam. Jadi fal ismu, saya ulangi, fa-nya namanya fa fasihah, adapun al ismunya itu sebagai mubtada. Lah khobarnya mana? Nah, itu bawahnya. Wa qauluhu dan bermula ucapannya musannif yu'rafu yaitu lafaz yu'rafu
fi'lun mudhari'un itu fi'il mudhari'. Mabniyun yang dimabnikan lil majhuli terhadap fa'il mabni majhul. Wa huwa dan bermula yu'rafu marfu'un itu dibaca rafa. Wa alamatu raf'ihi dan bermula alamat rafa'nya yu'rafu dhammatun zahiratun itu dhammah yang nampak. Dhammah zahiratun yang zahirah. Fi akhirih di dalam huruf akhirnya yu'rafu. Huruf akhirnya apa? Fa. Fa-nya itu dibaca fu. Itu namanya dhammah zahirah. Wa naibul fa'ili dan bermula naibul fa'ilnya dhamirun mustatirun fihi. Dhamirun itu dhamir mustatirun yang tersimpan fihi di dalam fi'il mudhari' yu'rafu. Jawazan dengan jawaz boleh. Takdiruhu yang bermula takdirnya naibul fa'il huwa itu lafadz huwa. Ya'udu yang kembali apa lafadz huwa alal ismu kalau i'rab kaya atas lafadz al ismu alal ismi oh boleh alal ismi atas lafadz isim yang fal ismu itu. Wal jumlatu dan bermula jumlah minal fi'li dari fi'il wa naibil fa'ili dan naibul fa'il fi mahalli raf'in itu di mahal rafa karena fi'il bukan fi'il mudhari'nya tapi mahalnya fi'il itu di mahal rafa. Khabarul mubtada'i itu menjadi khabarnya mubtada. Ini perhatikan. Ini begini. Secara harfiah, ini Santi, Jana, lu belum tentu paham. Secara harfiah, ini saya ulangi. Fal ismu ini kan mubtada tadi. Yu'rafu khobar. Kalau khobar dibaca rofa apa bukan? Dibaca rofa. Cuman yang dibaca rofa bukan yu'rafunya ini bukan. Yu'rafu ini dibaca rofa mah karena fi'il mudhari' tidak kemasukan amil nasib, tidak kemasukan amil jazim. Jelas. Tapi jumlahnya yu'rafu. Ini kan fi'il yu'rafu mabni majhul. Itu ada naibul fa'il. Ya kan di sini ada naibul fa'il yang dibuang kembalinya kepada al ismu kan itu naibul fa'il. Ini kembalinya begini umpamanya. Bukan fa, kalau fa mah fa'il, ini na. Maksudnya singkatan dari naibul fa'il. Nah, jumlahnya ini yang maksudnya saya tegaskan. Jumlahnya yu'rafu itu kan fi'il sama fa'il itu di mahal rofa sebagai khobarnya mubtada. Jadi di mahal rofa sebagai khobarnya mubtada ini beda dengan rofanya yu'rafu sebagai fi'il mudhari' yang tidak kemasukan amil nasib, tidak masuk amil jazim, maka fi'il mudhari' dibaca rofa tandanya dhammah dhamir. Nah, jumlahnya ini kan namanya berupa khobar jumlah yaitu khobar jumlah fi'liyah. Ingat ya? Kemarin khobar terbagi dua, khobar mufrad dan khobar ghairu mufrad. Khobar ghairu mufrad terbagi dua, jumlah dan sibih jumlah. Jumlah ada yang jumlah fi'liyah ini contohnya, ada jumlah ismiyah. Contohnya qul huwallahu ahad umpamanya. Jelas sih. Nah, jumlahnya yu'rafu fi'il plus naibul fa'ilnya di mahal rofa menjadi khobarnya fal ismu. Secara tarkibnya seperti itu. Nah kalau ngajinya kalian kok ngaji jurumiyah sudah bisa mentarkib seperti itu berarti paham. Begitu loh. Kan ngaji jurumiyah sebenarnya simpel kecil kitabnya. Ngerti kan? Tapi kalau pahamnya betul-betul paham maka jurumiyah harus didukung dengan kitab-kitab syarah. Kemarin Asmawi udah, yang duluan lagi Mukhtasar Jiddan udah. Sekarang adalah Al-Kafrawi. Mungkin nanti selesai Al-Kafrawi akan saya rubah lagi kalau udah khatam dengan Al-Maghudi. Kalau udah mungkin kita kembali lagi ke
matan jurumiyah lagi kan begitu. Nah itu terus diulang-ulang. Insya Allah kalau tiap hari ngaji ilok apa kalau bahasa Betawinya diimbang jurumiyah aja sampai kagak paham, maka besok kalau datang jamaah di sini seno ya udah mulai kita udah narik gas kemana-mana ini baru datang lah. Besok jamaah maghrib di sini gitu ya. Mau lapar tadi pulang dulu. Ya pulang dulu seno. Oke ya nggak apa-apa. Lu udah beli kitabnya belum? Oh ya pelan-pelan emang. Kalau enggak itu pengusaha gopur, juga ngelayap kemana-mana. Oke ini jawab jelas ya cara mentarkibnya. Oke sekarang kita lanjut. Yu'rafu udah. Fal ismu maka bermula isim. Yu'rafu itu diketahui apa isim. Bil khafdi. Nah ini wa qauluhu bil khafdi. Wa qauluhu dan bermula ucapannya musannif lan utawi dawuhe musannif bil khafdi yaitu lafaz bil khafdi. Lafaz bil khafdi itu ada ba dan ada al khafdi. Al ba'u itu bermula huruf ba. Ba yang bil khafdi itu loh. Harfu jarrin itu huruf jar. Wal khafdu wal khafdi dan bermula lafaz al khafdi. Mana tadi? Majrurun itu dibaca jar bil ba'i dengan huruf ba. Wa alamatu jarrihi dan bermula alamat jarnya khafdi kasratun dhahiratun itu kasrah dhahiratun yang nampak yang jelas fi akhirih di dalam huruf akhirnya al khafdi. Huruf akhir al khafdi apa? Dot itu maksudnya. Wal jarru dan bermula huruf yang mengejarkan yaitu huruf jar ba. Wal majruru dan huruf yang dan isim yang dibaca jar itu lafaz al khafdi. Muta'alliqun itu berhubungan berta'alluq bi yu'rafu dengan fi'il mudhari' yu'rafu. Nah, bil khafdi ya kan ini kupas tuntas. Nih, saya kembali ke sini. Ke satu poin supaya kalian mengenalnya lebih mendalam. Yu'rafu bil khafdi. Ini besok kalau saya ulangi. Ini ba namanya huruf jar kan gitu. Khafdi ini namanya majrur. Huruf jar itu namanya bahasa Arabnya jarun tasdid. Nah ini namanya jar majrur itu berta'alluq. Ingat-ingat apabila ada dzaraf atau huruf jar itu pasti mempunyai ta'alluq, mempunyai hubungan, keterkaitan dengan lafaz sebelumnya walaupun kadang-kadang sesudahnya. Nah fal ismu maka bermula isim. Yu'rafu itu diketahui apa isim diketahui. Kan suka saya ulangi begitu. Bil khafdi dengan huruf jar. Ini namanya kalau saya ngulangi diketahui yu'rafu bil khafdi. Nah, ba itu loh namanya ta'alluqnya kan kata sambung. Huruf jar itu kan namanya kata sambung. Nah kata sambung disambungkan kemana? Ta'alluqnya kemana? Ini penting untuk mengetahui ta'alluqnya huruf jar kepada fi'il atau isim yang mempunyai makna fi'il. Loh, isim diketahui dengan huruf jar. Nah, ta'alluqnya bil khafdi adalah dengan yu'rafu. Jadi pahami kan? Nah, itu yang harus dulu paham. Wa al dan bermula al walaupun alnya ngantukan main mulu ya. Ngapain dia? Dan bermula al fil ismu yang al ismu tadi. Fil ismu di dalam lafaz al ismu yang ada di atas itu fal ismu lil ahdi dzikrihi itu menunjukkan al ahdu al dzikri. Maknanya lil ahdi karena telah diketahui. Al dzikri yang bangsa disebutkan. Kama sebagaimana keterangan fi qoulihi ta'ala yang ada pada firman Allah Ta'ala. Kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasul.
Kama arsalna, sebagaimana telah mengutus siapa kami Allah, ila fir'auna, kepada Fir'aun, kami ngutus rasulan pada utusan. Nah itu rasulan, ada alnya apa enggak? Enggak ada. Ayat berikutnya, fa'aso, maka maksiat, maka melawan, maka durhaka. Siapa? Fir'aun ar-rasula, ada alnya enggak? Nah al itu loh, namanya al-ahdul dzikri. Ar-rasula pada utusan. Utusan yang dimaksud adalah utusan yang sebelumnya. Nah, yang dimaksud utusan di sini ya Nabi Musa yang hidup semasa dengan Fir'aun. Mana tadi? Fa'asa Fir'aunur rasula. Isim seperti itu. Udah segitu dulu dah. Perhatikan. Fal ismu. Tuh, sampai sedalam itu Syekh Kafrawi membahas kitab. Maka kalau sampai kalian kok masih nggak paham ya kebangetan. Fal ismu, diperhatikan Sandi. Mana tadi Sandi? Dari tadi nggak ada Sandi. Astaga, ngapain sih? Ngapain nih mbok lu? Mbok lu samperin sono, suruh ngaji. Enak aja. Ini perhatikan. Fal ismu, saya ulangi. Ini nggak main-main, ini kudu serius. Ini ada al. Ya kan? Al yang ada pada kalimat fal ismu, ini saya hapus atasnya. Tadi sudah dibahas tuntas. Yang kalimat sebelumnya wa aqsamu salasatun, ismun kan gitu. Wa aqsamuhu salasatun, ismun wa fi'lun wa harfun ja'a bimaknan. Ini kan ada kalimat ismun. Oke? Tiba-tiba Kiai Musannif memulainya kalimat berikutnya fal ismu yu'rafu. Nah, ini kan ismun ada alnya apa enggak? Ada alnya apa enggak? Fal ismu di bawah ada alnya apa enggak? Ada. Nah, al yang ada kalimat fal ismu namanya disebut al lil ahdi al dzikri. Apa itu maksudnya al ahdi dzikri? Al lil ahdi itu telah diketahui. Diketahuinya al dzikri karena tadi sudah disebutkan di atasnya itu ismun. Jelas? Nah nanti al terbagi dua. Ada al jinsiyah, ada al ahdiyah. Al jinsiyah terbagi tiga, al ahdiyah juga terbagi tiga. Di antaranya adalah al ahdil dzikri, al ahdil huduri, dan ahdiyah apa yang satunya? Lil ahdil dzihni. Nah itu pengen ingat tuh. Jelas. Nah di sini adalah kaitannya al lil ahdil dzikri. Nah di sini kita diolah terus sama Kiai Musannif biar istilah-istilah yang ada dalam ilmu nahwu itu nggak lupa. Nah tujuannya untuk apa? Kan gitu. Nanti kalau kalian membaca Al-Quran, mengartikan Al-Quran, di sini peran ilmu nahwu sangat-sangat dominan. Nah ini contohnya. Apa tadi firman Allah? Kama arsalna. Nih sebagai pembanding. Kama arsalna ila fir'auna rasulan fa'aso fir'aunu ar-rasul. Nah ini rasulan yang di atasnya nggak ada alnya, tapi fa'aso fir'aunu ar-rasul ini ada alnya. Al ini loh itu sama dengan alnya fal is disebut lil adil nih. Kalian harus ingat nanti di samping alil adil ini apa? Tadi lil adil huduri, hudur. Ada yang lil adil dzikri. Lil adil huduri, lil adil dzihni.
Loh gitu loh. Nah itu penting mengulang-ulang yang seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ai tegasnya al ismul mutaqaddim, tegasnya bermula isim yang telah lalu, yaitu isim kaitannya waksamu salah satu ismun itu fit taksimi dalam pembagian yu'rafu itu bisa diketahui. Maknanya yu'rafu ai yutamayyazu tegasnya bisa dibedakan minal fi'li dari fi'il wal harfi dan huruf bil khafdi dengan dibaca khafat fi akhirih di dalam akhirnya isim wal khafdu dan bermula maknanya khafat lughatan secara bahasa didur raf'i itu lawannya tinggi wa huwa dan bermula khafat at-tasaffuru itu rendah. Kalau rafa tinggi. Perhatikan dulu nih. Rafa itu maknanya tinggi. Tapi kalau khafat nyungsep turun rendah jelas itu secara bahasa. Wastilahan dan dalam istilah ilmu nahwu taghyirun mahsusun. Taghyirun itu perubahan mahsusun yang dikhususkan. Alamatuhu yang bermula alamatnya taghyir. Al kasratu itu kasroh. Wama dan tanda naba yang menggantikan apa ma'anha dari kasroh. Jadi perhatikan khafat kalau menurut istilah ilmu nahwu taghyirun mahsusun, perubahan yang khusus. Ini kan umpamanya ya banyak lah. Umpamanya gini, perhatikan. Ja'a Zaidun. Tapi ulang. Ra'aitu Zaidan. Dan marartu bi Zaidin. Perhatikan. Nulis mulu begini kalau lu enggak paham ribet. Ini loh, khafat namanya. Jelas? Tadinya kan dalnya dibaca dun. Yang nomor 2 dibaca dan. Yang terakhir dibaca din. Din ini namanya khafat. Apa itu khafat? Taghyirun mahsus, perubahan khusus. Jelas? Nah, alamatnya kasroh atau yang menggantikan kasroh. Maka kasroh itu banyak. Nanti khafat tandanya ada berapa? Ada 3. Kasroh, iya dan apa? Fathah. Oh, yang paling banyak mah nasab. Nah, itu khafat. Jadi perubahan khusus dengan ciri kasroh ataupun penggantinya kasroh. Wala farqa dan tidak ada perbedaan itu maujud. Fi amilil khafdi di dalam amil khafat baina ayyakuna antara bahwasanya ada apa amilul khafdi harfan itu huruf nahwu marartu bi Zaidin. Seperti contoh marartu bi Zaidin. Lu ngapain san? Ngaji bukan nyontohin yang bener, udah tua juga. Berjalan siapa saya bi Zaidin dengan Zaid. Wa i'rabu dan bermula i'rabnya marartu bi Zaidin. Marartu itu bermula marartu, fi'lun wa fa'ilun itu fi'il dan fa'il. Bi Zaidin bermula lafaz bi Zaidin, al ba'u itu bermula ba'nya. Disimak Rizki malah bengong aja. Pulpennya mana? Kenapa ngaji gak disiapin? Ambil sono. Ngaji itu semuanya disiapin lah. Ngaji udah ngawur aja, gak ada persiapan apa-apa. Mau ngapain? Sebelum maghrib disiapin semua. Dan alasan melulu. Ngaji bengong aja. Majrur wa Zaidin dan belum lafaz Zaidin itu majrur dibaca jar bil ba'i dengan huruf jar ba. Wa alamatu jarri dan bermula alamatnya Zaidin kasratun zahiratun fi akhirih. Gampang itu kan udah itu. Wala baina ayyakuna, wala dan tidak ada perbedaan baina ayyakuna antara bahwasanya ada apa amilul khafdi isman itu isim. Nahwu marartu bi ghulami Zaidin. Berjalan siapa saya bi ghulami Zaidin dengan budaknya Zaid. Bertemu dengan budaknya Zaid.
Fa Zaidin maka bermula lafaz Zaidin itu majrurun dibaca jar bil mudhofi oleh isim mudhof yaitu gulam. Oh, udah ada tuh. Wa huwa dan bermula isim gulami itu lafaz gulami. Wa alamatu jarhi dan bermula alamat jarnya Zaidin kasratun dhahiratun fi akhirih kan udah jelas itu. Wala thalitha dan tidak ada jenis yang nomor 3 itu maujud lahuma bagi amil yang mengejarkan khofat tadi, amil yang mengkhofatkan kan antara isim dan huruf udah yang mengejarkan ya cuma 2. Kalau nggak huruf jar ya isim itu masuk isim mudhof. Jelas nggak maksudnya? Saya ulangi, yang mengejarkan isim cuma 2. Pertama huruf jar, kedua isim mudhof. Lah itu Pak naat Pak, naat kan tergantung ya, yang sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmani kan naatnya Allah. Allah dibaca jar oleh apa? Ismi. Kan gitu. Jelas kan? Maka yang mengejarkan Allah dalam kalimat bismillah itu adalah isim. Isim yang merupakan namanya pun bismi tadi. Jelas gak maksudnya? Nah, itu maksudnya wala tsalitsahuma ala sahihi. Itu udah jelas gak? Nah, ala sahihi atas kaul yang sahih. Wa amal qaulu dan adapun bermula pendapat bil jarri dengan mengejarkan bil idhofati dengan idhofah fi gulami Zaidin dalam contoh gulami Zaidin wal jarru dan mengejarkan bit tabaiyati dengan mengikuti itu tabe. Nahu marartu bi Zaidin al-aqili fahuwa maka bermula al qaul bil jarri dan seterusnya. Dhaifun itu pendapat yang lemah. Li'anna sahiha karena sesungguhnya kaul yang sahih. Anna Zaidan itu sesungguhnya lafaz Zaidan fi qaulika dalam ucapan kamu marartu bi gulami Zaidin yaitu lafaz marartu bi gulami Zaidin majrurun itu dibaca jar bil mudhofi oleh isim mudhof. Alladzi yaitu isim mudhof huwa yang bermula alladzi gulamun itu lafaz gulamun kama sebagaimana keterangan takut jama yang telah lalu apa ma wal akili dan bermula lafaz al akili kaitannya marartu bi Zaidin al akili fil mithalil madhkuri di dalam contoh yang telah disebutkan na'tun itu sebagai na'at li Zaidin terhadap lafaz Zaid fahuwa maka bermula lafaz al akili majrurun itu dibaca jar bil harfi dengan huruf jar maksudnya Allah yaitu huruf jar jurra yang dibaca jar bi dengan alladzi apa zaitun lafaz zaitun wa huwa dan bermula alladzi jarra bi zaitun al ba'u huruf ba wa kadzalika dan seperti itu al jarru membaca jar ditawahumi dengan dugaan wal jarru dan membaca jar bil mujawarati dengan bertetangga bersandingan. Dhaifun itu dhaif aidon hale juga sama dengan yang mengejarkan dengan tabai iya. Fal awalu maka bermula kemarin kan udah dibahas nih. Ingat enggak? Membaca jar dengan tawahum dan yang kedua membaca jar dengan mujawarah. Kan gitu kan? Fal awalu maka bermula yang pertama yaitu al jarru bit tawahum nahu laisa zaitun qaiman wala qaidin. Nah itu laisa tidak ada siapa zaitun zaid qaiman itu orang yang berdiri wala qaidin dan tidak duduk kayak saya ini. Saya ini kan nongkrong, orang capek habis ini lagi ya. Saya tidak diri tidak duduk lah ngapain? Nongkrong. Nah, iya kan? Lah ini saya ini ada 15 menit nongkrong. Kalau lu mau udah kemeng. Lah iya kan? Saya mau biasa. Nah, bijari qaidin dengan membaca jar lafaz qaidin atfan karena atof ala qaiman atas lafaz qaiman. Sifatnya qaiman al-waqi'i. Tuh, caranya begitu Yasin, ngerti? Kok ala qaiman? Lah iya itu kan namanya i'rab hikayah. Maka itu al-waqi'i tetap al-waqi'i yang terjatuh itu sifatnya qaiman. Yang terjatuh khobaron hale sebagai khobar
li laisa terhadap laisa bitawahumi dukhulil ba dengan menduga masuknya huruf jar ba alaihi atas lafaz qaiman. Kemarin sudah dijelaskan gitu loh, li annaha sudah tanggung. Li annaha karena sungguhnya huruf jar ba tuzatu itu boleh ditambahkan apa huruf ba ba'da khabari laisa setelah khabarnya laisa katsiron dengan banyak. Wasani dan bermula yang kedua, apa yang kedua? Al jarru bil muja wa rohada hijru dhabbin kharbin. Harusnya kharbun, hadza bermula ini hijru dhabbin itu lubangnya biawa kharbin yang rusak, yang roboh. Anginnya udah gini dah. Limujawaratihi karena bersandingannya lafaz kharbin lidhabbin terhadap lafaz dhabbin al majruri yang dibaca jar qablahu sebelum qaidin. Wa huwa dan bermula lafaz kharbin na'tun itu sebagai na'at li hijrun aja, li hijrun terhadap lafaz hijrun al marfu yang dibaca rafa qablahu sebelumnya dhabbin. Jelas kan? Ya jelas gak? Ini kudu diulang lagi. Masih nggak paham lah, terlalu. Kayak begini kok Santi mau bolos mulu. Kayak udah pinter aja lu. Perhatikan. Membaca jar dengan tabaiyah itu lemah. Termasuk jar dengan idhofah. Maror tuh perhatikan, saya ulangi. Maror tuh bihulami zaidin. Diperhatikan. Zaidin dibaca khofat. Yang mengejarkan siapa? Kaul yang soheh yang mengejarkan adalah hulam. Jelas? Ini hulam ini loh. Jelas gak? Karena ada yang berpendapat, perhatikan. Yang mengejarkan adalah sebab idhofah dimudhofkannya lafaz hulam kepada zaidin. Ini kurang, ini kau lemah. Jadi yang lemah itu ada 3. Pertama al jarru bil idhofah. Ini lemah. Dhaif maksudnya. Ingat-ingat. Yang kedua al jarru bitawahum menduga. Kurang paham. Maksudnya menduga bagaimana? Nih contohnya, kemarin udah dibahas sebenarnya. Laisa Zaidun qaiman. Kurang maju itu pakai yang lain. Ini lah. Diperhatikan. Ini sulit, masalah sulit kalau kalian nggak paham. Laisa Zaidun qaiman wala qaidin. Nah ini. Qaidin. Lu kok bisa qaidin? Jar tapi dengan tawahum menduga. Lah kok bisa? Perhatikan. Khobarnya laisa kebanyakan itu dikasih huruf jar ba. Kadang-kadang kan, nih jangan kalian hafal. Tadi lu sering dibaca alaisallahu bi ahkamil hakimin. Kan gitu. Khobarnya laisa itu kebanyakan dibaca jar dengan huruf jar ba. Ini qaiman bisa dikatakan laisa zaidun bi qaimin. Tapi kan enggak semuanya harus dibaca jar pakai huruf jar ba. Jelas? Nah, qaidin ini dibaca khofat, diatofkan kepada lafaz qaiman karena qaiman menjadi khobarnya laisa, sementara khobarnya laisa kebanyakan dikasih huruf jar ba. Itu namanya al-jarru bitawahum. Ini termasuk membaca huruf jar yang kaitannya do. Nih, catat kalian. Membaca jar gak sembarangan. Pembahasan jarnya harus dalam ini. Nah yang ketiga al-jarru
bil mujawarah dengan bersanding. Contohnya ada hijru dobin khorbin, harusnya khorbun ini yang benar. Ada bermula ini hijru dobin, itu liangnya biawak. Hijru dibaca apa nih? Woi, hijru dibaca apa? Rofa. Sementara khorbin ini sifat-sifatnya hijru. Nah, tapi kenapa khorbin malah dibaca kasroh? Itu namanya kasroh kan dibaca jer kan, tandanya kasroh itu namanya al-jarru bil mujawarah. Nah, tanda huruf jer bil mujawarah seperti ini loh, termasuk kaitannya if. Jelas itu. Jadi intensitasnya ada, gitu loh. Maka kudu paham. Oke. Habis itu nyampe watan wini lah. Itu ada itu wa khorbin dan bermula lafaz khorbin. Bil jari itu dibaca jer. Na'tun sebagai na'at li. Tadi udah ya. Li hijrun, awas. Nah, makanya harokatin yang benar. Kalau itu kalian baca hijrun, lubang. Kalau kalian bacanya, tulisannya kan persis hajarun, maknanya batu. Ini ada orang Indramayu gak? Orang Cirebon ada gak? Yang ngomongnya Rizky, Sira. Yang ngomongnya Reyang gak? Ya. Dulu ada TKI. Ini tulisannya perhatikan nih. Ini satu mesin saya gedein. Ini kalau dibaca, nih satu tulis dua, kan tulisannya persis apa enggak? Persis. Kalau dibaca hijrun, lubang, liang atau kamar. Kalau dibaca hajarun, ya hajar apa hajar? Batu. Maka dulu ada TKI. Ya, jadi supir di Arab Saudi. Loh, ingat gak lo? Lo orang ceritain. Orang Indramayu. Yang disupirin orang Arab, hajar. Masuk di tengah jalan itu ada batu gede ya. Maksudnya hati-hati ada batu gede. Ya dia ngomong hajar. Ya dia mungkin nyeletuk. Refleksi bahasa kampungnya dia. Namanya hajar ya udah hajar ya enggak. Batu gede tadi dituaprak juger. Lah hancur lah. Ngerti gak maksudnya? Nah ini komunikasi yang tidak Orang disuruh hajar tuh batu, hati-hati ada batu. Dihajar sekalian. Maksudnya hajar yang artinya batu. Lu nyambung nih. Pokoknya nyambung apa enggak? Enggak nyambung, mau yang lain pada ketawa dia diem aja. Aku enggak nyambung. Makanya pada diem. Makanya inilah namanya jaga sembung bahwa udah bodo amat ah. Oke. Walatul marfu'i dan bermula naatnya man'ud yang dibaca rofa, marfu'un itu dibaca rofa. Wa alamatu rafihi dan bermula alamat rofa'nya apa tadi? Khorbun. Domatun itu domah. Muqaddaratun yang dikira-kirakan ala akhiri atau huruf akhirnya. Mana yang mencegah min zuhuriha dari dohirnya domah dohirah. Apa istighalul mahal, repotnya posisi bi harokatil mujawaroti dengan harokat bersandingan. Fazaidin Fazaidin maka bermula lafaz zaidin Rabb hikayah fi marartu bi zaidin, di dalam contoh marartu bi zaidin wa gulami zaidin dan gulami zaidin ismun itu sebagai isim. Nah intinya kan di situ lafaz zaidin itu disebut isim. Kenapa? Liwujudil khafdi, karena wujudnya khafat fi akhirih, di dalam akhirnya lafaz zaidin. Wa huwa dan bermula khafat kasratud dali itu kasrohnya huruf dal titik. Jadi saya ulangi,
ciri kembali ke pokok permasalahan. Fal ismu yu'rafu bil khafdi. Ciri utama isim adalah dibaca khafat. Dan khafat, gak ngantuk kamu. Dan khafat itu adalah merupakan ciri khusus bagi isim. Fi'il gak ada yang dibaca khafat. Huruf gak ada yang dibaca khafat. Tuh, jelas? Maka itu didahulukan. Fal ismu yu'rafu bil khafdi. Oh, nanti berikutnya watan ini gitu loh. Oke? Nah, ya udahlah. Jam berapa sekarang? Habis ini ngaji apa? Gopur. Gopur. Datangnya jam berapa biasanya? Apa tanggung itu? Ya udahlah, nggak apa-apa lah, hanya habis sejam. Watan ini besok malam Selasa. Ya mudah-mudahan nggak ada halangan. Tadi udah ya, bayaran. Tinggal siapa? Aldi, lu artinya mana bro? Ada Pak Jabes. Lu bayar belum? Belum. Cepetan sini bayarin kalian. Jadi ini si Pak Aldi, lu berapa bulan kemarin di? Kalau gak besok deh Gar. Ya udah dah, agar-agar besok ya. Malam anu aja. Ya udah habis ini jamnya, ya kan? Oke ya, kita itu bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.